Ada sebuah peringatan keras, dan ini datangnya bukan dari sembarang orang, tapi dari seorang sultan. Peringatan tentang masa depan Indonesia, yang katanya ada di ujung tanduk. Dengerin deh, saya takut Indonesia tidak akan panjang umur. Wow, dalam banget ya. Itu kata-kata langsung dari Sultan Ternate. Dan menurut beliau, akar masalahnya itu sesuatu yang mungkin sering kita anggap sepele, sengketa tanah. Tapi tunggu dulu, kok bisa seorang pemimpin daerah sampai punya pikiran separah itu tentang negaranya sendiri? Nah, ini yang mau kita bedah bareng-bareng. Jadi gini, bagi Sultan, masalah tanah ini tuh bukan cuma soal surat-surat atau birokrasi yang ribet, bukan. Ini jauh lebih dalam. Ini soal hidup matinya Indonesia sebagai sebuah bangsa. Sultan Ternate benar-benar ngelihat konflik pertanahan ini sebagai ancaman nomor satu buat persatuan kita. Di mata beliau, ini tuh kayak bom waktu yang detaknya makin kenceng, siap meledak kapan aja. Oke, biar kita paham kenapa peringatannya bisa seserius ini, kita perlu mundur sedikit ke masa lalu. Kita harus lihat gimana ceritanya Kesultanan Ternate gabung sama Indonesia. Ternyata prosesnya itu nggak semulus yang kita bayangkan. Ada luka lama yang kayaknya belum sembuh total. Jadi dari awal aja udah ada beda visi yang fundamental nih. Di satu sisi pemerintah pusat maunya negara kesatuan, semuanya diatur dari Jakarta. Tapi di sisi lain, kakeknya Sultan Ternate waktu itu ngusulin sistem federal. Kenapa? Biar budaya lokal dan otonomi daerah itu terlindungi. Nah, ketegangan ini akhirnya pecah. Ternate kan awalnya menolak gabung di tahun 45. 5 tahun kemudian, tahun 1950, Tentara Republik Indonesia masuk ke Ternate. Sultannya ditangkap, dibuang ke Batavia, dan meninggal di pengasingan. Coba bayangin, dari sudut pandang kesultanan, ini jelas bukan gabung secara sukarela. Buat mereka ini invasi. Dan Sultan yang sekarang negasin luka sejarah itu masih ada, masih berbekas. Beliau bilang, proses integrasi kami dengan Republik Indonesia masih masalah. Ini kayak pengingat ya bahwa masa lalu itu belum selesai, masih terasa sampai sekarang. Luka dari masa lalu itu sekarang muncul lagi dalam bentuk rasa frustrasi. Frustrasi sama apa? Sama kebijakan pemerintah hari ini, khususnya soal sertifikasi tanah. Sultan ngerasa ada yang nggak beres. Beliau melihat, kok kayaknya pemerintah cuma ngasih perhatian ke daerah yang berisik aja, yang suka protes keras. Sementara daerah yang adem ayem kayak Maluku Utara malah dicuekin. Apa perlu saya gerakan masyarakat ribut-ribut dulu baru mau disertifikatkan? Pertanyaan ini nunjukin puncak frustrasinya kan? Dan ini bahaya banget. Seolah-olah pemerintah itu ngasih insentif buat orang bikin keributan dulu baru didengerin. Nah, dari sini nih kita masuk ke inti permasalahannya, ke jantung perdebatannya, yaitu gugatan terhadap konsep tanah negara. Jadi, apa sih tanah negara itu? Gampangnya, itu konsep di mana kalau tanah nggak ada surat-suratnya, otomatis dianggap punya negara, diatur sama pusat. Nah, konsep inilah yang dipermasalahkan sama Sultan. Pertanyaan Sultan tuh simple, tapi nancep banget. Kalau Bapak bilang ini tanah negara, negara dapat tanah di Kesultanan Ternate dari mana? Jelek. Ini langsung mempertanyakan keabsahan klaim negara atas tanah-tanah yang udah ada pemiliknya dari dulu. Coba kita pikirin. Jauh sebelum ada yang namanya Republik Indonesia, Kesultanan Ternate itu udah punya sistem hukum tanah yang canggih. Ada tanah Ahakolano punya sultan, Ahasua buat marga adat, sama tanah Kocatu buat perorangan. Semuanya udah rapi, udah jelas aturannya. Tabrakan konsep hukum ini bukan cuma teori di atas kertas. Dampaknya nyata. Kata Sultan, hak-hak masyarakat adat itu sering banget diabaikan. Apalagi kalau di tanah mereka tiba-tiba ketemu nikel, emas, atau tambang lainnya. Tahu-tahu, masyarakat adatnya yang malah tersingkir dari tanah nenek moyangnya sendiri. Semua cerita ini, semua frustrasi ini, akhirnya membawa kita balik lagi ke peringatan Sultan di awal tadi. Ke sebuah pertanyaan besar yang menggantung soal masa depan kita semua. Dan kalau Anda lihat di Istana Sultan, ada pemandangan yang simbolis banget. Bendera kesultanan itu berkibar sejajar sama tinggi dengan bendera merah putih. Ini seolah jadi pengingat setiap hari kalau ada hubungan yang belum selesai. Ada dua identitas yang sama-sama kuat di sana. Peringatan Sultan ini ternyata ada tenggat waktunya. Beliau ngasih angka, bukan angka sembarangan. 50 tahun. Kata beliau, nasib Republik ini bakal ditentukan dalam 50 tahun ke depan. Tergantung gimana kita nyelesain urusan tanah ini. 50 tahun mendatang, Republik Indonesia, tanda tanya, apakah masih ada atau tidak? Itulah pertanyaannya. Nah loh,
Pertanyaan terakhir dari beliau ini benar-benar bikin kita mikir kan? Jadi, pada akhirnya kita harus sadar kalau ini bukan cuma soal sengketa tanah biasa. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah negosiasi besar yang masih berjalan sampai sekarang. Negosiasi tentang sejarah kita, tentang siapa diri kita, dan pada akhirnya tentang apa sih makna menjadi sebuah bangsa bernama Indonesia.